Assalamualaikum, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya pencari nafkah. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang kegiatan saya malam ini, mencari nafkah dari rumah hingga ke tempat pekerjaan saya. Jadi teman-teman, saya selain menjadi ojol juga menjadi penjaga kos, salah satu kos di kota Semarang, teman-teman. Karena kalau untuk sekarang ini istilahnya hanya mengandalkan ojol dengan kebutuhan yang semakin bertambah, saya rasa tidak cukup. Bukannya saya kurang bersyukur ya teman-teman, tapi karena memang keadaan, jadi saya harus tetap semangat mencari cuan, apapun itu yang penting halal. Dan tak lupa teman-teman, saya ucapkan selamat malam bagi yang sudah beristirahat, selesai beraktivitas, dan bagi yang masih beraktivitas di kantor, di jalanan, apapun itu, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Semoga kita selalu dilancarkan dalam hal apapun, amin. Dan tetap ikuti video saya ini untuk selanjutnya. Terima kasih. Saya coba belok kanan teman-teman menuju jalan raya utama, dan ini terpantau untuk lalu lintas yang masih berada di dalam lingkungan saya masih rame, ini rame lancar. Tetap hati-hati, saya sedang fokus ini, soalnya ketika rame ini pasti ada sedikit kemacetan. Ini saya naik akan melewati jembatan, yaitu namanya jembatan gotong royong. Sebenarnya bukan jembatan gotong royong lagi ya teman-teman, karena sudah dibangun pemerintah kota. Cuma dulu ini adalah jembatan yang berbentuk gantung yang hanya bisa dilewati pejalan kaki dan motor, itu pun harus secara bergantian. Namun seiring perkembangan, dibangunlah, direhablah jembatan itu, sekarang bisa dilewati berbagai mobil, motor, ataupun pejalan kaki yang bisa sama-sama saling menggunakan. Ini terpantau sedikit kemacetan teman-teman, kita pelan-pelan dulu, karena kalau mau nyalip pun juga nggak bisa. Untuk lebar jalan pun itu yang lewat juga harus gantian. Kita pelan-pelan aja, karena cuaca juga cukup cerah, tidak akan mengganggu aktivitas saya ataupun teman-teman pada malam hari ini. Ya, ini kita sebentar lagi keluar dari jalan raya atau jalan protokol kampung. Nah, ini ciri khas, sebelah kiri ada patung Garuda, patung pejuang, yang di belakangnya ada patung Garuda, sehingga disebut Gang Garuda. Ini saya sudah keluar jalan raya kampung teman-teman, kita sudah di jalan protokol utama, jalan provinsi, yaitu Jalan Brigjen Sudiarto, atau kalau orang awam lebih mengenalnya dengan Jalan Majapahit. Ini adalah akses jalur utama dari beberapa kota yang ada di Jawa Tengah bagian timur menuju ke barat atau ke selatan. Banyak yang lewat sini, biasanya itu dari daerah Purwodadi, Blora yang banyak teman-teman, Meranggen, itu banyak yang lewat di sini. serta banyak bis-bis besar luar kota, karena kebetulan ini adalah
jalur atau akses untuk masuk ke jalan tol Semarang, bisa ke Semarang, Cirebon, Bandung ataupun Jakarta ya teman-teman. Itu sedikit info aja ya, kita langsung terus saja. Kita ini menuju ke barat ya teman-teman, ke pusat kota, jadi tetap ikuti video saya. Terima kasih. Buat teman-teman dari luar kota Semarang, mungkin ada yang belum tahu ya teman-teman. Jadi depan itu nanti ada lampu merah. Kalau kita ambil kanan lurus sekitar 300-500 meter itu nanti kita akan ketemu Masjid Agung Jawa Tengah ya teman-teman. Masjid Agung itu cukup megah, cukup luas, dan banyak menjadi tujuan wisata dari beberapa pengunjung dari kota lain. Biasanya mereka banyak ini naik ke menara. Jadi naik ke menara itu nanti ada biaya berapa saya kurang paham. Itu bisa melihat dari sudut kota yang ada di Semarang, itu bisa kelihatan semua teman-teman. Cukup indah kalau kita naik ke sana untuk melihat pemandangan sekitar Semarang. Teman-teman mungkin dari luar kota ketika ke Semarang bisa mencobanya teman-teman. Itu info dari saya ya teman-teman. Ini saya melewati jembatan Banjir Kanal Timur ya teman-teman. Setelah kita tadi berhenti sejenak lampu merah yang untuk belok ke kanan Masjid Agung, ini kita lurus menuju Banjir Kanal Timur, lanjut nanti ke pusat kota. Jadi nanti kita akan melewati yang namanya lapangan Pancasila Sakti. Namun di beberapa ruang lingkup masyarakat sering menyebutnya dengan lapangan Simpang 5. Nah ini kita nanti berhenti sebentar karena lampu merah, jadi kita ikuti aturan ya teman-teman. Dalam berlalu lintas kita tetap masuk di garis berhenti biar tidak ada kemacetan juga, karena biasanya nih kalau siang mereka yang lurus ke timur ketika ke barat itu ketika merah itu banyak yang berhenti di luar garis atau marka yang harusnya kita masuk ke sebelah kanan, banyak yang di kiri, sehingga menimbulkan kemacetan. Itulah kurangnya kesadaran berlalu lintas. Namun tidak semuanya, masih ada yang paham berlalu lintas.
banyak kuliner juga itu, tapi yang paling ramai itu ada namanya soto Bangkong. Soto Bangkong itu terletak di samping kantor pos, tepatnya di Jalan Bangkong atau Mataram ya teman-teman. Inilah teman-teman yang saya sebutkan tadi, kita atau saya sudah masuk di pusat kota Lampangan Simpang 5 atau Bundaran Simpang 5. Ini nanti habis ini saya tidak memutari Bundaran Simpang 5 ini, tapi langsung ambil kiri teman-teman. Nanti bisa dilihat sangat ramai itu untuk malam ini, banyak penjual UMKM, banyak anak muda yang nongkrong. Itu nanti ada yang jual kopi pawon, ada yang jual jasuke, sate, ataupun makanan-makanan lainnya, makanan ringan ya teman-teman, ataupun besar. Itu ada toko air mancur, kelihatan lampu berwarna ungu. Nah ini sebelah kiri bisa dilihat ya teman-teman apa yang saya sebutkan tadi. Dan di video kemarin saya pada saat menyebutkan itu kondisinya memang pagi hari, jadi tidak terpantau penjual ataupun anak-anak muda yang asik menikmati malam ini sambil menikmati kopi ataupun minuman lainnya dan sejenisnya. Ini masuk di Jalan Pahlawan ya teman-teman, Jalan Pahlawan depan Mapolda Jawa Tengah. Ini kalau lurus itu kita masuk di Jalan Siranda, kalau kanan kita masuk di Jalan Veteran. Nah ini kita hijau, langsung ambil kanan aja, jangan lupa sein kanan. Jadi ketika berkendara kita jangan lupa selalu menggunakan fasilitas yang ada di motor kita ataupun mobil. Kiri pakai sen kiri, kanan pakai sen kanan, ada juga klakson. Itulah yang harus kita pahami, apa yang ada pada kendaraan kita ataupun mobil. Nah ini nanti kita lurus 200 meter nanti sudah sampai di tempat kerja saya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mensupport saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang teman-teman berikan kepada saya atas supportnya menjadi berkah dan barokah buat teman-teman serta saya dan keluarga.
Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.